Douluo Dalu Chapter 263 Bahasa Indonesia. Bab 263 judulnya adalah Pengorbanan. Raja Hutan, 9 Cincin Tang San. Suara bermartabat dalam benak Tang San pada akhirnya sudah redup, tetapi Tang San masih merasa sangat hormat. Dia tidak perlu bertanya untuk memahami itu, apakah itu sosok emas atau suara ini, keduanya berasal dari Dewa Laut yang sebenarnya. Mungkin itu bisa disebut merek Dewa Laut di dunia ini. Dia juga akhirnya untuk pertama kalinya mengintip pintu menuju keterampilan surgawi. Pada saat yang sama ketika Tang San mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, keempat judul Douluo yang terluka parah baru saja merangkak naik dari tanah, wajah mereka diliputi syok. Dan di udara, fragmen ungu yang telah diubah Bibi Dong dengan cepat berputar dan berkumpul, sebenarnya dijahit bersama oleh garis cahaya ungu. Pada saat yang sama fragmen-fragmen ini juga dikelilingi oleh cincin cahaya ungu yang aneh. Tang San sepenuhnya percaya pada Dewa Laut, dan karena Dewa Laut mengatakan dia tidak bisa membunuh Bibi Dong sebelum menjadi dewa, maka dia tentu saja tidak memiliki peluang. Tanpa ragu-ragu, dengan kekuatan mentalnya hampir sepenuhnya habis, dia berhasil mengumpulkan sedikit energi untuk mendorong siluman Faster Sea Barrier, yang diam-diam menghilang di kedalaman hutan. Dan keempat judul naik Douluo tidak berani mengejar. Mereka sudah benar-benar ketakutan dengan kemampuan surgawi Golden 13 Halberd sejati. Tidak heran mereka juga seperti ini. Serius melukai 5 judul Douluo dengan satu serangan, termasuk permaisuri kekaisaran roh, tingkat puncak Bibi Dong. Bagaimana mungkin mereka tidak takut akan kekuatan seperti itu? Tombak Dewa Laut bermata 3 di tangan Tang San terlalu mengejutkan. Garis-garis sihir ungu tumbuh lebih dan lebih kuat, dan bentuk kaisar laba-laba kematian perlahan-lahan bersatu, sekali lagi kembali ke kondisinya sebelum putus. Hanya saja, garis-garis sihir ungu di tubuhnya memiliki jejak emas yang samar. Baru saja memulihkan bentuknya, Bibi Dong segera menarik avatar rohnya, berubah menjadi tubuh aslinya, dan bahkan menarik semangatnya. Dengan suara muntah, dia memuntahkan seteguk emas bercak darah. Tubuhnya bergetar hebat, matanya dipenuhi keengganan. Orang ini adalah penghalang terbesarku untuk menyatukan benua. Petik 2. Selesai berbicara, dia langsung duduk di tanah, dengan postur aneh dengan kedua tangan saat dia memasuki kultivasi. Sebelumnya Bibi Dong telah menggunakan kemampuan roh ke-9 Kaisar Laba-Laba Kematian, yang disebut Unding Body. Master roh biasa pasti tidak akan menyerap kemampuan dukungan untuk kemampuan roh ke-9 terkuat mereka, tetapi Bibi Dong memiliki roh kembar, dia secara alami tidak akan takut. Kemampuan roh ke-9-nya berasal dari binatang roh yang sama dengan rohnya, Kaisar Laba-Laba Kematian 100.000 tahun. Kembali ketika dia membunuh binatang roh ini, dia menghabiskan 1 tahun penuh untuk menyelesaikan tujuannya, mendapatkan cincin roh ini dan tulang roh Kaisar Laba-Laba Kematian. Dari 2 kemampuan yang diberikan oleh cincin roh 100.000 tahun ini, satu adalah kemampuan dukungan menyelamatkan jiwa yang baru saja dia gunakan, tubuh mati. Bahkan jika tubuhnya hancur dan tersebar oleh serangan musuh, itu masih bisa berubah. 1 langkah lebih jauh dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San. Ketika Bibi Dong dengan jelas merasakan ancaman yang membentuk trisula emas bagi hidupnya, dia dengan cepat beralih ke roh Kaisar Laba-Laba Kematiannya, dan kemudian menggunakan kemampuan roh ke-9 yang menyelamatkan jiwa ini. Tidak peduli seberapa kuat serangan musuh, tetap saja tidak cukup untuk membunuhnya. Tapi, kekuatan surgawi emas Dewa Laut tidak mudah diselesaikan. Meskipun dia mengandalkan Unding Body untuk memblokir mayoritas, dia masih diserang oleh sebagian dan dipaksa untuk menetralisirnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, apalagi secara mental mencari Tang San dan yang lainnya, bahkan membela diri adalah masalah. 4 tetua kekaisaran roh dengan cepat menjaganya. Tentu saja, jauh di lubuk hati mereka, bahkan Krisan Douluo yang berharap bisa memotong mayat Tang San menjadi 10.000 keping tidak berani mengejar. Semua orang hanya memiliki satu kehidupan, dan setelah berkultivasi dengan keras ke tingkat judul Douluo, di mana mereka bersedia mengambil risiko. Pada saat yang sama, kekuatan yang ditampilkan Tang San memberi mereka perasaan tak berdaya. Musuh macam apa yang memiliki tingkat kekuatan seperti itu, bahkan dengan serius melukai Tuan Agung Paus. Tetapi pada kenyataannya, kemampuan Tang San tentu saja tidak cukup untuk mencapai ini.
Sama seperti dia tidak mengerti kemampuan Bibi Dong dan judul Douluo ini adalah sama terhadap kemampuannya, dan terutama tidak tahu tentang tombak Dewa Laut bermata tiga. Dalam keadaan seperti itu mereka tidak siap, ditambah bahwa merek Dewa Laut yang sebenarnya menunjukkan kekuatannya, sehingga mengalahkan mereka dalam sekali jalan. Jika Dewa Laut yang sebenarnya ada di sini, Millennial Space kedua itu sudah cukup untuk mengambil nyawa mereka, bahkan secara langsung melukai Bibi Dong. Lagi pula, peringkat 99 puncak Douluo mungkin hanya selangkah lebih pendek dari para dewa, tetapi kekuatan mereka berbeda seperti langit dan bumi. Selain itu, Bibi Dong yang sekarang juga bukan Bibi Dong yang lengkap. Sebagian dari kekuatannya digunakan di tempat lain, dan tidak bisa ditransfer. Penggunaan di sana bahkan lebih penting daripada cincin roh kedua Raja Hutan. Ketika Tang San melarikan diri, dia sudah ditarik berlebihan. Konsumsi kekuatan mental dan kekuatan roh tombak Dewa Laut bermata tiga terlalu besar, bahkan jika serangan terakhir mengandalkan energi merek Dewa Laut sendiri, Tang San telah menggunakannya 3 kali sebelumnya. Meskipun dia bukan lampu yang kering, dia masih lemah. Mempertahankan fase barrier itu sulit. Tertarik oleh jiwanya, segera Tang San merasakan gelombang jiwa cemas Xiao Hu, dan dengan cepat mendekat. Perkiraannya tentang keadaan Bibi Dong dan judul Douluo sama dengan fakta. Dalam setidaknya 1 jam, mereka benar-benar tidak akan berani meninggalkan Bibi Dong untuk mengejar. Ini memberinya banyak waktu. Xiao Hu dan yang lainnya belum berlari jauh, 5 li dari lokasi pertempuran sebelumnya. Ketika Tang San tiba, Xiao Hu menangis dengan getir. Daming, Erming, kamu harus bertahan, kamu tidak bisa mati. Gei akan datang. Dia ahli racun, dia pasti bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Sambil menangis, Xiao Hu terus-menerus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam 2 binatang besar surgawi. Tapi, apakah Daming atau Erming, cahaya di mata mereka masih tumbuh semakin kusam, mereka sudah tidak dapat bergerak lagi. Xiao Hu, berhenti menyia-nyiakan kekuatanmu. Kita tidak bisa bertahan. Roh orang itu memiliki racun terkuat di zaman ini. Racun kaisar laba-laba kematian pada dasarnya tidak terpecahkan. Selain itu, racun itu tidak hanya masuk ke organ kita, itu juga merusak jiwa kita. Jangan menangis, kami sudah senang bahwa Anda dan Tang San bisa menyelamatkan kami dari dibunuh oleh musuh. Kami berdua hidup selama 100.000 tahun, sekarat sekarang tidak terlalu dini. Tidak mati oleh tangan musuh, tidak menjadi cincin rohnya, kami puas. Petik 2. Mata Daming sekarang hampir tertutup, bahkan kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya sudah hampir habis. Sementara mereka berbicara, Tang San telah tiba dan menghapus barrier laut luas. Melihat Tang San, Xiao Hu seperti dia telah menangkap sedotan penyelamat, dengan cepat menariknya. G. Cepat dan selamatkan mereka. Daming dan Erming akan mati. Petik 2. Tang San terkejut, tidak peduli dengan kelemahannya sendiri, dia buru-buru mendekat dan mengeluarkan 2 penangkal yang telah dia perbaiki sendiri ketika memberikannya kepada 2 binatang roh. Pada saat yang sama ia menggunakan kekuatan rohnya yang tersisa untuk mempercepatnya. Tang San, jangan sia-siakan kekuatanmu. Bahkan jika dewa datang, dia masih tidak bisa menyelamatkan kita. Tubuh kita dibangun secara berbeda dari Anda manusia. Anda datang tepat pada waktunya. Sebelum kita mati, masih ada waktu untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena tidak membiarkan kami mati di tangan orang itu. Petik 2. Tang San buru-buru dihibur. Daming, kamu akan baik-baik saja. Saya pasti akan memikirkan cara untuk membawa Anda kembali. Petik 2. Tiba-tiba, mata Daming terbuka tajam. Matanya tiba-tiba sekali lagi memiliki kilau yang kuat, seolah-olah dia langsung memulihkan vitalitasnya. Tang San, dengarkan aku. Petik 2. Seiring dengan pikirannya pulih, suara Daming tumbuh kuat. Melihat ini, ekspresi Tang San tragis. Dia bisa melihat seberapa dalam racun itu, dan Daming sekarang benar-benar lampu yang menyala dengan bahan bakar terakhirnya. Pemulihan tiba-tiba adalah kilasan terakhir. Aku tidak punya banyak waktu. Petik 2. Daming memandang Tang San, lalu pada Xiao Hu. Di sebelahnya, sama-sama terengah-engah terakhirnya Erming juga membuka matanya, tapi matanya yang awalnya kuning kini menjadi keruh. Tang San, kita tahu keadaan tubuh kita. Tubuh ini sudah benar-benar terkorosi,
kecuali jika Anda sekarang dapat mengambil ramuan obat yang sama seperti yang disimpan Xiao Wu terakhir kali. Tidak ada kesempatan bagi kami. Saya tidak punya banyak waktu, biarkan saya selesai. Petik 2. Ramuan yang dimaksud Daming tentu saja adalah ramuan merah yang patah hati. Di mana Tang San menemukan itu? Bahkan jika dia bisa, sudah terlambat. Pembatasan untuk memakannya juga sangat parah. Dengan sedih Tang San memperhatikan Daming dan mengangguk. Xiao Wu dengan ganas melemparkan dirinya ke depan, memeluk leher tebal Daming dan menangis dengan sedih. Sebuah cahaya malas berkedip di mata Daming. Tang San, sejujurnya, pada awalnya, aku tidak menyukaimu. Di masa lalu, Xiao Wu selalu bersama kami bertiga bersama selama hampir 100.000 tahun. Tidak peduli apa yang dia lakukan, aku dan Erming selalu mendukungnya, bahkan ketika dia akhirnya memutuskan untuk menjadi manusia. Ketika Anda muncul, kami menemukan bahwa hati Xiao Wu sudah tertanam pada Anda. Apakah Anda mengerti perasaan itu? Sama seperti saudara perempuanmu yang mengikuti orang lain. Tapi, setelah kejadian terakhir kali, kami berdua mengerti bahwa Anda benar-benar mencintai Xiao Wu. Untuk menyelamatkan Xiao Wu, kamu lebih baik menyerahkan nyawamu sendiri. Xiao Wu tidak salah memilih. Anda adalah rumah terbaik untuknya. Kali ini, kami benar-benar senang Anda kembali bersama. Melihat bahwa Xiao Wu sudah bisa melampirkan jiwanya ke tubuhnya, saya mengerti, tahun-tahun ini, Anda selalu bekerja tanpa lelah untuk kebangkitannya. Xiao Wu benar-benar memiliki wawasan, menemukanmu, aku bahagia untuknya. Saya akan pergi, tetapi, saya masih memiliki keinginan terakhir. Saya harap Anda dapat membantu saya mencapainya, bukan? Petik 2. Tang San mengangguk dengan tegas, langsung ke pokok permasalahan. Katakan padaku, tidak peduli apa itu, aku janji. Petik 2. Tidak peduli apapun, dia akan menyelesaikan keinginan terakhir Daming hanya untuk kasih sayang dan Erming. Daming mengangguk ke Tang San, bersyukur. Terima kasih, Tang San. Hari ini mungkin adalah hari saya yang paling bersyukur. Xiao Wu, jangan merasa sedih. Anda seperti kita semua hidup 100.000 tahun. Anda memiliki Tang San, berevolusi sebagai manusia, Anda memiliki harapan baru. Tetapi kita telah hidup di hutan besar ini selama 100.000 tahun, kita tidak lagi memiliki apapun yang menjaga kita di dunia ini. Dalam beberapa hal, mati bisa dianggap sebagai akhir, tetapi juga awal yang baru. Petik 2. Tang San, aku dan Erming telah melihat hidup dan mati tidak menakutkan bagi kita. Kita sudah puas dengan tidak mati dalam penghinaan oleh tangan musuh. Satu-satunya harapan saya yang tersisa adalah Xiao Wu. Keinginan saya di saat-saat terakhir dalam hidup saya adalah untuk melihat Xiao Wu dibangkitkan dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Tang San tampak terganggu, dia tidak mengira Daming benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Sedihnya dia berkata, "Maaf, Daming, itu masih mustahil. Saya masih belum memiliki kekuatan judul Douluo. Saya mungkin harus mengecewakan Anda." Petik 2. Tatapan Daming tiba-tiba menjadi parah, matanya yang terbakar tertuju pada Tang San. "Jika tentu saja aku bisa merasakannya, kekuatan rohmu saat ini berada di peringkat 85, kan? Bukankah itu hanya 5 peringkat pendek? Aku dan Erming akan memberimu peringkat ini. Tapi setelah memiliki 5 peringkat ini, Anda harus membangkitkan Xiao Wu. Dapatkah engkau melakukannya?" Tang San terkejut. "Daming, kamu." Xiao Wu dengan tajam mengangkat kepalanya, dengan erat memegangi leher Daming. "Jangan, Daming, Erming, kamu tidak bisa melakukan ini." Petik 2. Erming yang selalu diam tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat ini, matanya juga cerah. Seperti Daming dia telah memasuki kilatan terakhir sinar sebelum kematian, dan sama-sama menatap Tang San dengan mata menyala. "Xiao Wu, jika kamu tidak ingin kematian kita tanpa nilai, jangan hentikan kami. Aku dan Daming memikirkannya sekarang. Karena kita akan mati, mengapa tidak memberikan arti kematian kita? Jika kami dapat membantu Anda menghidupkan kembali, kematian kami juga akan sia-sia. Selain itu, setelah kami menjadi roh-roh Tang San, kami masih bisa mengawasi Anda. Tang San, apakah kamu setuju? Kami bertiga adalah laki-laki. Untuk Xiao Wu, tidakkah kamu mau membayar bersama kami?" Petik 2.
Daming dan Erming sama-sama tahu seberapa besar bahaya bagi Tang San untuk membangkitkan Xiao Wu. Mereka tahu mereka sedang sekarat, dan berharap untuk memaksa Tang San untuk membangkitkan kembali Xiao Wu bersama mereka di saat-saat terakhir mereka. Mereka telah melihat kekuatan Tang San. Menghidupkan kembali Xiao Wu berarti menyerah pada 10 peringkat terakhir kekuatan roh, selamanya tidak bisa menjadi kekuatan sejati. Bagian ini bahkan akan lebih buruk daripada mati bagi Spirit Master yang berbakat. Itu sebabnya mereka khawatir bahwa Tang San akhirnya akan membiarkan Xiao Wu tetap dalam kondisinya saat ini, dan tidak membantunya benar-benar bangkit. Merasakan tatapan dua binatang besar dewa, mata Tang San tumbuh sama cerah, cahaya dingin berkedip. Daming, Erming, apa yang kau khawatirkan? Bahkan jika Anda telah bersama dengan Xiao Wu selama 100.000 tahun, sementara saya dan dia baru bersama selama 10 tahun yang aneh, perasaan saya terhadap Xiao Wu sama sekali tidak lebih dangkal dari Anda. Saya awalnya membawa Xiao Wu kembali ke hutan besar Stardo kali ini untuk membangkitkannya kembali. Lebih banyak kata tidak berguna, perhatikan. Petik 2. Saat berbicara, Tang San tiba-tiba menepuk Xiao Wu di sebelahnya dengan satu telapak tangan. Xiao Wu sekarang benar-benar tidak bernyawa, dia tidak pernah bisa membayangkan Tang San akan menyerangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak Tang San menyentuh dahinya, dan dia jatuh lemas ke tanah dengan erangan. Lampu merah meluap dari tubuhnya, berjuang dan tidak mau kembali ke Tang San. Apa yang sedang kamu lakukan? Daming dan Erming berteriak bersamaan. Tapi mereka tidak bisa bergerak sedikit sekarang, dan hanya bisa menonton Tang San berakting. Karena kekuatan mentalnya yang kurang, cahaya Dewa Laut Tang San sangat redup, tetapi ketika cahaya keemasan itu muncul, segera mengikat jiwa Xiao Wu, menariknya ke dalam tubuhnya. Tatapannya menyapu Daming dan Erming, sudut mulut Tang San berkedut. Tiba-tiba, tangan kirinya membalik tombak Dewa Laut bermata tiga, bilah utama menusuk lurus ke lengan kanannya. Tombak Dewa Laut bermata tiga adalah alat surgawi sejati, dan bahkan tubuh fisiknya yang tahan lama tidak dapat menghalanginya. Darah memercik, dan dia segera memotong lengan kanannya. Kulit Tang San langsung memucat, tapi dia masih tidak mendengus, tatapannya masih sedingin es. Dengan membalik kakinya, lengan kanannya melayang ke udara, dan pada saat yang sama lengan kirinya menusuk terus-menerus, menyegel pembuluh darah di bahu kanannya. Menonton ini, tatapan parah Daming dan Erming benar-benar berubah. Tang San tidak menjelaskan apapun kepada mereka, menggunakan tindakan untuk membuktikan tekadnya. Pertama-tama menarik jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, dan kemudian segera memutuskan lengan kanannya. Lengan kanan Tang San adalah tempat tulang roh Xiao Wu berada, dan sebagai guru roh yang belum peringkat 90, hanya kematian yang akan memisahkan tulang roh. Dengan kata lain, ketika tulang roh meninggalkan tubuhnya, dia akan mati. Tang San bahkan menggunakan tombak Dewa Laut bermata tiga karena takut dia tidak bisa memutuskan lengannya, itulah kekuatan tekadnya. Tang San menikam tombak Dewa Laut bermata tiga di tanah di sebelahnya, lengan kirinya menangkap lengan kanannya yang jatuh. Dengan gemetar tiba-tiba, dia menghancurkan daging di sekitarnya, mengambil tulang roh Xiao Wu di dalamnya. Di depan tatapan dua binatang besar surgawi, dia dengan dingin berkata, "Aku juga tidak punya banyak waktu, ini adalah tekad pria." Petik 2. Daming dan Erming saling memandang. Saat ini, bukan saja mereka mendekati kematian, Tang San juga. Selama kekuatan rohnya tidak bisa mencapai peringkat 90, dan memutus hubungannya dengan tulang roh, dia akan mati. Maafkan saya. Petik 2. Daming dan Erming berbicara secara bersamaan, ekspresi parah mereka sudah melunak. Meskipun mereka jauh lebih besar dari Tang San, pada saat ini, dalam hati mereka Tang San sekarang berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka. Terutama kegilaan yang tidak menyisakan apa-apa untuk Xiao Wu, membuat keduanya semakin merasa malu. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika bukan karena kehidupan mereka berakhir, mereka benar-benar tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Tang San. Ya, dia adalah pria sejati. Dua raungan yang menenggelamkan surga bergema. Dua bola lampu merah menyala dinyalakan di hutan besar Stardo. Lampu merah yang mencolok dilepaskan secara bersamaan dari antara kedua alis dari dua binatang besar surgawi, dan segala sesuatu dalam kisaran lampu merah itu berubah sepenuhnya statis. Pengorbanan, ya, itu pengorbanan.
Ini adalah metode yang dimaksud Daming ketika dia mengatakan dia dan Erming akan membuat Tang San langsung masuk peringkat 90. Pertumbuhan dari pengorbanan dua penguasa hutan besar bintang Do, 200.000 tahun makhluk buas roh. Cukup untuk secara langsung membiarkan kekuatan roh Tang San melompat 5 peringkat, naik ke peringkat 90. Tang San, kami akan meninggalkan Xiao Wu kepadamu. Petik 2. Suara Daming dan Erming bergema serentak di hati Tang San. Tatapan dingin Tang San menjadi panas membara, dan pada saat cahaya merah itu menyebar, dua air mata panas menggantung di wajahnya. Dia tentu saja tahu apa yang telah diputuskan oleh dua makhluk suci agung, baik dia maupun Xiao Wu tahu. Tapi seperti yang dikatakan oleh dua makhluk roh, mereka tidak ingin kematian mereka tanpa nilai. Membantu Xiao Wu membangkitkan adalah keinginan terakhir mereka. Api merah mulai membakar Daming dan Erming. Itu bukan api, melainkan nyala darah yang sangat istimewa. Dan di dalamnya membakar darah, kehidupan, serta 100.000 tahun kultivasi mereka. Ini adalah kedua kalinya Tang San menerima pengorbanan binatang roh selama 100.000 tahun, dan meskipun waktu yang lama telah berlalu, ketika ia menerima pengorbanan Daming dan Erming, ia masih tidak dapat membantu mengingat semua yang terjadi dengan Xiao Wu kembali kemudian. Tang San tidak bisa lagi bergerak di dalam lampu merah, tetapi ia menggunakan jiwanya untuk memberi tahu mereka. Daming, Erming, jangan khawatir. Saya pasti akan membangkitkan Xiao Wu, dan menjaganya dengan hidup saya. Pada saat yang sama, saya pasti akan membantu Anda membalas dendam, untuk membunuh Bibi Dong, untuk menghancurkan kekaisaran roh. Petik 2. Tubuh Daming dan Erming secara bertahap memudar. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, mata kedua raja hutan itu mengungkapkan kepuasan. Mereka tentu saja mengerti, ini adalah sumpah lelaki. Tang San pasti tidak akan menyayangkan upaya untuk menyelesaikannya. Api darah tumbuh semakin berkembang. Perlahan-lahan berubah dari merah menjadi merah tua, dan Daming dan Erming juga secara bertahap memudar dalam proses ini, seperti kristal merah yang tumbuh semakin transparan. Tubuh Daming memudar pertama. Semua merah berkembang menjadi cincin raksasa yang perlahan berkontraksi, berputar dan perlahan-lahan bergabung ke tubuh Tang San. Tenggelam dalam nyala darah dari dua binatang surgawi yang agung, seluruh tubuh Tang San terus-menerus gatal, hampir mati dengan perasaan sepenuhnya dilenyapkan. Kekuatan roh dalam dirinya, dalam kekacauan dari lengan yang terputus dan sebelumnya lelah dari pertarungan dengan Bibi Dong, sekarang tumbuh secara geometris, mengisi satu hambatan demi satu dengan kecepatan gila. Tapi Tang San tidak sedikit pun bersemangat atas kekuatan rohnya yang meningkat, hatinya malah dipenuhi dengan kesedihan. Kekuatannya yang meningkat datang dari pengorbanan Daming dan Erming. Jika dia punya pilihan, dia akan berharap kekuatannya tidak pernah naik dengan cara ini. Daming, Erming, pergi dengan tenang, aku pasti akan membalasmu. Spirit Empire, kebencian di antara kita memiliki alasan lain. Akhirnya, cahaya Daming benar-benar memudar, dan tulang lengan merah terbang tak terkendali ke bahu Tang San yang terputus, dengan paksa menusuk ke luka. Suara terakhir Daming bergema di hati Tang San. Kamu adalah manusia terbaik yang pernah kulihat. Sebenarnya, baik aku dan Erming seperti Xiao Wu, hanya karena kita adalah saudara kita tidak pernah ingin saling menyakiti, demi kebaikanmu. Tang San, aku akan membalas kamu dengan tulang roh dan cincin rohku, mungkin kamu tidak harus kehilangan peringkat. Karena itu, aku tidak akan berutang budi padamu. Jangan lupa janjimu, lindungi Xiao Wu untuk kita. Saat Anda memotong lengan Anda, saya menganggap Anda sebagai saudara. Daming, tangis Tang San akhirnya jatuh. Suara Daming memudar dan menghilang, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi ular cian kecil yang jatuh ke tanah. Cahaya cian berangsur-angsur pudar, berubah menjadi abu-abu kusam. Dan pada saat ini, Kaisar Perak Biru Tang San menunjukkan dirinya, dan pada saat yang sama muncul kuning, ungu, hitam, merah, merah, 8 cincin roh. Seiring dengan energi Daming berubah menjadi cincin merah darah raksasa yang perlahan-lahan berputar di langit, itu berkumpul di sekitar Tang San, akhirnya menempati posisi terakhir. Ya, di bawah pengorbanan gabungan Daming dan Erming, kekuatan roh Tang San akhirnya menyerang botlek peringkat 90, mempromosikan ke tingkat judul Douluo.
Cincin roh dari pengorbanan Daming juga menjadi cincin roh ke-9-nya. Kaisar Hutan, cincin semangat ke-9 Sky Blue Bull Python ratus ribu tahun. Ya, di bawah pengorbanan gabungan Daming dan Erming, kekuatan roh Tang San akhirnya menyerang botlek peringkat 90, mempromosikan ke tingkat judul Douluo. Cincin roh dari pengorbanan Daming juga menjadi cincin roh ke-9-nya. Kaisar Hutan, cincin semangat ke-9 Sky Blue Bull Python ratus ribu tahun. Pada saat yang sama, bersamaan dengan tulang lengan kanan merah darah yang menusuk ke bahu Tang San, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San dengan kasar bergelombang dengan energi. Satu sinar biru cahaya demi gelombang, kristal biru muda terus berputar di sekitar luka. Daging dan arteri mulai bergoyang di sekitar tulang lengan merah itu, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Judul kekuatan roh level Douluo membuat Kaisar Perak Biru tulang lengan kanan Wildfire Burn tanpa akhir, angin musim semi menghirup kemampuan sekali lagi untuk meletus sepenuhnya. Kemampuan tulang roh 100.000 tahun membutuhkan kekuatan roh tingkat judul Douluo untuk benar-benar meletus. Daming bisa disebut kekuatan nomor 1 dari Stardew Great Forest. Meskipun dia dan Xiao Wu sama-sama hidup 100.000 tahun, tetapi seperti yang dibayangkan, cincin roh dan kualitas tulang rohnya benar-benar di atas Xiao Wu. Ini juga mengapa dia bilang dia tidak akan berhutang pada Tang San. Bahkan jika Tang San kehilangan tulang roh dan cincin roh penuh, dua tulang roh Er dan Ming dan cincin roh 200.000 tahun dapat benar-benar membuat perbedaan. Bagaimanapun, cincin roh yang hilang bisa diburu lagi, tetapi menemukan cincin dan tulang roh 200.000 tahun tidaklah mudah. Ketika dia melihat roh-roh Tang San selama 400.000 tahun, Daming sudah mengerti bahwa Tang San sama sekali tidak perlu memberikan Xiao Wu semua kekuatan rohnya untuk membangkitkannya. Api merah Erming masih menyala, hanya saja jauh lebih redup dari sebelumnya. Kekuatan roh yang bisa diberikan pengorbanan sudah sepenuhnya dimasukkan ke Tang San. Jika bukan karena dia dan Daming menjadi begitu kuat, itu benar-benar tidak akan mungkin untuk membantu Tang San meningkatkan 5 peringkat kekuatan roh dan menerobos kemacetan paling sulit peringkat 90. Melihat tulang lengan kanan Tang San tumbuh kembali, cincin roh ke-9 juga sepenuhnya menyatu dengan Kaisar Perak Biru, suara dalam Erming bergema. Giliran saya, Tang San, tolong jangan beritahu Xiao Wu saya dan kakak menyukainya. Kami tidak ingin dia menderita. Biarkan dia selalu senang, biarkan dia bahagia. Saya percaya, Anda bisa melakukannya. Jika suatu hari Anda benar-benar menembus peringkat 100 dan menjadi dewa, Anda akan memiliki kemampuan untuk menyingkat jiwa kita, dan melepaskan kita untuk waktu yang singkat dari cincin roh dan tulang roh. Pada saat itu, kita akan bertemu Xiao Wu lagi. Juga, kualitas cincin roh Anda saat ini terlalu tinggi, pasti jangan sampai hilang ke Xiao Wu. Itu akan memiliki reaksi sebaliknya. Sebenarnya, kakak itu salah. Kami masih berhutang budi padamu. Jika Anda tidak menyelamatkan kami hari ini, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pengorbanan ini. Gunakan kemampuan yang kami berikan untuk Anda gunakan dengan baik. Cintailah Xiao Wu dengan baik, semoga kalian berdua bahagia. Petik 2. Cincin api darah sekali lagi meluas. Melihat mata lembut besar Daming, Tang San mengepalkan giginya. Cincin cahaya berwarna darah mendarat di Tang San. Segera, Kaisar Perak Biru menghilang, 9 cincin roh di sekitarnya juga menghilang. Sebagai gantinya, palu langit hitam itu muncul entah dari mana di depan Tang San, mengambang dengan tenang. Pola emas gelap palu langit mengalir seperti merkuri, seolah-olah tahu itu akan memiliki cincin roh pertama, dan menantikannya dengan penuh semangat. Api berwarna darah menghilang, berubah menjadi cincin roh besar yang menyelimuti Tang San dan Erming. Saat cincin itu berkontraksi sehingga hanya berputar di sekitar Tang San, tubuh Daming sudah pergi. Yang terakhir dari lampu merah membeku di palu langit, cahaya berdarah membuat kehadiran palu langit yang semula sudah berat menjadi semakin mendominasi. The Dead God Domain tertulis di palu langit saat ini meledak dengan cahaya putih, membiarkan warna berdarah cincin roh pertama ini meresap ke dalam, menambahkan sedikit kilau berdarah ke cahaya putih dari domain. Daming menjadi cincin roh terakhir Kaisar Perak Biru Tang San, dan Erming menjadi cincin roh pertama palu langit milik Tang San. Jika cincin roh 100.000 tahun sesuai di posisi ke-9,
maka cincin roh 100.000 tahun Erming menjadi yang pertama di Palu Langit, belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Tang San baru berumur 25. Tidak hanya dia telah menetapkan rekor untuk judul termuda Douluo dalam sejarah, pada saat yang sama, dia juga catatan yang menakutkan memiliki cincin roh pertama roh menjadi 100.000 tahun. Meskipun itu mungkin tidak pernah diulang, itu benar-benar tak tertandingi dalam sejarah. Pada saat yang sama, Daming dan Erming telah memikirkan kemampuan Tang San. Bentuk fisik Daming panjang dan tipis, agak mirip dengan helai kaisar perak biru Tang San, dan secara alami paling cocok menjadi cincin roh kaisar perak-perak. Dan Erming berfokus pada kekuatan dan kekerasan, hanya sesuai dengan persyaratan Palu Langit. Tang San tidak pernah memberikan cincin roh ke Palu Langit, dan bahkan dia sendiri tidak pernah menyangka bahwa yang pertama akan benar-benar sekuat ini. Tapi, semua ini belum selesai. Seiring dengan cincin roh pertama Palu Langit muncul, tulang roh merah tumbuh transparan dan menghilang di depan Tang San. Itu adalah tulang lengan kiri. Meskipun binatang roh 100.000 tahun menuangkan jiwanya ke dalam cincin roh dan tulang roh, sama-sama, mereka memutuskan bentuk-bentuk tulang roh yang terbentuk dari energi pengorbanan mereka. Tulang lengan kiri dan tulang lengan kanan cocok, dan pada saat bersamaan Palu Langit Tang San datang dari tangan kirinya, jadi akibatnya Erming memilih bentuk tulang rohnya untuk menjadi lengan kiri Tang San. Tulang roh Kirmizi langsung menghilang, tetapi berbeda dari kekuatan roh Daming yang lembut tak berujung. Sepersekian detik tulang roh Erming bergabung dengan lengan kiri Tang San, seluruh tubuh Tang San menghasilkan kesan kekuatan ledakan. Meskipun lengan kiri tampaknya tidak berubah di permukaan, Tang San merasa seolah-olah lengan kirinya melebar tanpa hambatan. Perasaan kuat memenuhi lengannya, pembuluh di bawah kulit terus bergoyang. Pada saat yang sama, 200.000 tahun roh ini berdering dan tulang roh bergabung dengannya membuat semua tulang Tang San berderak. Apakah cincin roh atau tulang roh? Keduanya akan meningkatkan atribut tubuh pengguna, dan cincin roh 100.000 tahun dan tulang roh 100.000 tahun tidak diragukan lagi, bahkan lebih luar biasa. Tang San awalnya sudah memiliki 8 cincin roh yang tangguh, dan tubuhnya juga telah melewati penempaan sumur es dan api yin yang, atribut bawaannya sudah cukup hebat, melebihi yang dari judul Douluo biasa. Sekarang, bergabung dengan 2 cincin dan tulang roh besar lainnya, segera memberi perasaan tubuhnya meledak. Semua atribut yang berhubungan dengan kekuatan naik secara eksplosif, dan kulit Tang San juga menjadi merah darah. Meridian di dalam tubuhnya berdenyut eksplosif, kecepatan sirkulasi darahnya meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya, bahkan kekuatan mentalnya bergerak berirama. Bahwa tubuh manusia dapat menyerap energi tentu saja merupakan hal yang luar biasa, itu dapat membuat kualitas fisik seseorang menguat secara komprehensif. Tetapi jika energi yang diserap terlalu besar, terutama jika diserap dalam sekali jalan, jika melampaui batas tubuh, hasilnya akan benar-benar menyedihkan. Meridian meledak menjadi lumpuh, dan bahkan meledak dan mati. Ini juga mengapa, ketika mereka menemukan Tang San memiliki roh kembar, Grandmaster dan ayah Tang San, Tang Hao memperingatkannya untuk tidak dengan ringan menambahkan cincin roh ke roh keduanya. Tang San sendiri tidak menyangka bahwa hanya menyerap cincin roh pertama dari roh keduanya akan menghasilkan beban seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, keadaan ini sebenarnya tidak muncul karena tubuhnya tidak tahan. Sebaliknya, itu terjadi karena daya tahan fisik Tang San terlalu kuat.